Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang santai nih, main tembak-tembak aja nih Mahmud nih. Ya perlu juga sebagai memenuhi kangen juga saya kepada teman-teman semua, bahwa sebagaimana kita ketahui di IPAD kondisinya sedang berjalan terus. Organisasinya berjalan seperti biasa, digugat dan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta di Pengadilan Tinggi Jakarta, dua-duanya kalah ya. Dua-duanya kalah. Semua memang kita tidak melakukan sesuatu hal apapun ya. Saya ini pada dasarnya kan hasil dari Kongres Makassar kemarin di 2018, Kongres 18 sebagai caketum, dan sebenarnya saya juga adalah korban dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita yang belum secara sempurna lah ya, secara baik mengantisipasi semua kondisi. Ya memang namanya juga anggaran dasar rumah tangga juga buatan manusia ya, tidak sesempurna kitab suci lah, seperti Al-Quran. Jadi itu malah tugas kita untuk memperbaiki. Karena saya juga merupakan produk dari Kongres dan saya juga sebagai korban, pada dasarnya saya tidak mau juga masuk dalam beracara di peradilan. Tapi berhubung saya sedang menjalankan organisasi untuk anggota, untuk melayani semua kepentingan pemerintah, program-programnya dan lain-lain ya, rekomendasi, perpanjangan dan lain-lain, KTA dan lain-lain semua untuk rekanan, ya tiba-tiba kan digugat. Ya saya sebagai warga negara ikut aja, jalani aja sebagai satu apa ya namanya ya, satu kondisi lah yang harus saya jalani. Kalau ini terkait dengan organisasi, mereka tidak ada tidak ada asumsi tertentu. Mereka mengetahuinya ya sebagai hasil Kongres Makassar aja, sehingga semua berjalan seperti biasa. Mereka tidak mengeluhkan dalam arti memberikan pelayanan atau dan lain-lain, semua berjalan. Semua tidak ada masalah ya, untuk pelayanan kepada anggota, rekanan, KTA kan semua berjalan ya kan. Malah selama 2 tahun ini kita belum meminta lah bagian jatah PP terhadap iuran. Berarti terhadap iuran belum kepada itu kan, kepada seluruhnya kan belum pernah kan. Nah itu jadi malah itu harus bisa jadi tabungan. kontribusi anggota, tabungan ya. Setelah 3-2 tahun juga dikumpulkan itu bisa bermanfaat ya, kita akan gunakan yang bermanfaat. Oh gitu. Ya. Jadi tapi pelayanan dan keluhan tidak ada, kecuali dalam konteks pekerjaan. Konteks gitu. Pekerjaan, kesibukan sih pasti. Saya setelah pulang dari kantor, misal sore atau malam, mulai itu ada yang SMS keluhkan oleh kepala kantornya, pekerjaan belum selesai, udah lama, pengecekan lama dan verifikasi lama. Malah kerjaan SMS, abang ya? Kerjaan abang yang nganggur yang sedikit terhambat gitu kan. Nah itu besok paginya jika memungkinkan, karena jarak dari rumah saya ke kantor itu pasti melewati kantor Kementerian ATR BPN. Ya saya saya mampir jika itu dipandang perlu, ya itu saya mampir gitu ya. Bicara kepada yang berkompeten untuk membantu penyelesaian masalah anggota, ya saya berusaha untuk menyelesaikan. Maksud saya begini, alangkah kasihannya juga anggota, ya, alangkah kasihannya anggota apabila masalah-masalah banyak, terus ditampung dulu, baru dalam rapat, ya rapat semingguan atau 2 mingguan, baru dikonsultasikan, kan kasihan anggota. Masalah ya, udah lama berjalan. Jadi yang memang urgent tapi bukan hal yang sifatnya
pribadi banget ya. Itu apalagi kalau misalnya masalah hubungan antar kelembagaan antara Pengda dengan BPN, saya merespon alhamdulillah ya, merespon dengan selalu cepat. Dan jika dikasih nomor telepon katakanlah kantahnya atau orang yang berkompeten di kantor pertanahan ya saya sampaikan kepada yang berkepentingan berkompeten juga di pusat. Ini mekanismenya begini. Kalau saya nanti mendelegasikan kepada kabit yang lain itu mungkin lama ya. Memang sebenarnya kalau yang sudah sangat ini bisa diselesaikan dengan proses lama ya monggo. Kayak maksudnya tidak terlalu cepat. Tapi kalau yang urgent langsung saya merasa melihat itu pagi hari SMS yang masuk itu ya saya langsung aja gitu. Dan saya silaturahim lah ya sekalian itu hubungan yang baik ya. Itulah perlunya kita hubungan baik dengan pemerintah juga dalam konteks memberikan pelayanan. Di sini bukan berarti Pengda dan Pengwil atau PP yang lain tidak bekerja, bukan. Mereka bekerja tetap. Yang memang sifatnya bisa selesai tidak butuh cepat dalam konteks penyelesaian, ya saya bawa dalam rapat, bawa dalam rapat ya, atau saya share kepada kabit yang berkompeten yang terrelasi untuk menangani menangani gitu ya. Perlu koordinasi IT atau online ya. Kabit IT-nya Mas Riwan, dia alhamdulillah dia selalu standby juga tuh ya, dibantu oleh sekretarisnya yang IT juga ada. Biasa saya kalau IT Pak Fahri ya, yang Tangerang tuh kota. Mas Riwan Bekasi Kabupaten. Ya. Jadi kalau IT HT online tuh biasanya sharing mereka berdua ya. Kalau hubungan antar kelembagaan nanti biasa oleh Bukania ya, kebetulan istri saya langsung jadi gampang gitu kan hubungan antar lembaga. Jadi terkait dengan hubungan antar lembaga jelas ada Kania ya, hubungan antar lembaga kebetulan istri saya langsung. Ya saya bicarakan kalau yang terkait dengan organisasi ada Irwan ya. Itu juga langsung misalnya hal yang kebijakan-kebijakan lain. Nah, semua itu dilibatkan dalam konteks seperti itu ya. Pengayoman ada rekan Julki Harahap ya. Dan kalau sekretariat yang kebijakan pasti dengan Mas Priyatno. Nah, itu berjalan semua, nggak apa-apa. Semua berjalan roda organisasi. Ya. Nah, aku sedikit masuk. Saya pun ikut turun juga ya, karena memang yang dimana kita harus bantu secara langsung, secara organisasi harus hadir, walaupun itu lagi ditangani oleh Pengda atau Pengwil, kita datang gitu ya, kayak Bogor ya, macam-macam lah di berbagai wilayah ya. Cuma kan kita sekarang terbatasi selama 8 bulan ini kondisinya lagi pandemi seperti ini ya. Setelah sejak keputusan kemarin, anggaran dasar kita kan, keputusan kan melarang saya untuk bertindak ya. Bentar Bang, aku gitu. belum nanya. Tunggu dulu, saya jelasin. Jadi dengan adanya kondisi itu, walaupun itu belum inkrah, saya menghormati putusan pengadilan. Saya sangat menghormati putusan itu, walaupun itu belum inkrah loh ya. Belum inkrah, belum bisa dieksekusi, apalagi gugatan tidak disebutkan dalam putusan mengenai pelaksanaan bisa dieksekusi langsung. Tidak ada dalam putusan itu ya, with forward by forward gitulah ya. Ya itu tidak ada disebutkan dalam putusan pengadilan ya, bisa dilaksanakan langsung tanpa menunggu upaya hukum banding atau kasasi, itu tidak ada. Jadi tapi saya menghormati putusan itu. Nah, anggaran dasar kita memberikan kewenangan kepada 2 ketua bidang ya, dan sekretaris umum atau sekretarisnya untuk melaksanakan organisasi. Jadi ini ketum, ini 2 ketua bidang, ini sekumnya ya. Jadi mereka menjalankan dalam koridor ini. Menjalankan koridor ini masih dalam koridor anggaran dasar. Itu ya. Jadi nggak mungkin mereka lewat di posisi sama seperti ini ataupun melewati saya. Jadi isu-isu kemarin ada kudeta dan lain-lain itu penafsiran masing-masing kali ya. Tapi ya kita memang harus bisa menempatkan diri bahwa pelaksanaan itu dalam anggaran dasar. Ya, tapi kalau yang berlebihan ya itu ditafsirkan masing-masing lah. Ya. Berarti pemberian kewenangan ada gitu ya? Anggaran dasar kita untuk hal itu ada. Menyerahkan sebagian kewenangan kepada ketua bidang dan sekretaris umum. Jangan salah, bukan ketua bidang dengan bendahara umum atau bendahara umum dengan sekum, bukan. Ketua bidang dan sekum dengan sekum, gitu ya. Atau sekum ini bisa ganti dengan sekretaris yang di bawah dia lah. Gitu ya. Jadi itu yang dikasih kewenangan untuk menjalankan. Jadi
berjalan terus tuh. Terus selama ini memberikan ada acara-acara webinar dan lain-lain. Itu berjalan kan untuk memberikan sedikit keilmuan, pengetahuan, upgrading kepada Webinar, anggota webinar, yang betul. diperlukan. Betul. Terus juga hal bahwa kita ini berjalan terus nggak ada masalah, sehingga karena saya menghormati putusan itu, jadi saya lepas kendalikan untuk mereka melaksanakan itu, ya. Mereka di bawah kontrol dalam arti memberitahukan ke kita, saya ya, ke saya. Tetap ada dalam artian informasi masuk lah ya, seperti perkembangannya. Nggak ada yang menyimpang, baik dari sisi organisasi, dari sisi keuangan juga nggak ada yang menyimpang. Nombok, Semuanya berjalan dengan baik. Hanya saja karena saya menghormati, walaupun itu putusan belum inkrah, belum ada di dalam putusan itu menyebutkan bisa dilaksanakan tanpa menunggu upaya banding atau kasasi, saya tetap menghormati itu, gitu ya, supaya lain-lain seperti itu. Nah, tadi saya bilang bahwa saya kan setelah dilantik oleh presidium ya, Iya. saya dilantik oleh presidium, bukan oleh organ lain, bukan oleh ketum lama, bukan oleh pengwil Ya. terpisah, tapi sebagai kelembagaan di dalam kongres namanya presidium. Yap. Saya dilantik oleh presidium, terus saya bekerja terus. Artinya kan saya dalam posisi mau ada waktu itu ada gugatan atau apa, saya dalam posisi memberikan pelayanan pada anggota ya. Betul. Terus memberikan semua yang terbaik pada anggota. Istilahnya saya lagi tidur tiba-tiba digugat gitu. Waduh, saya kaget. Bangun tidur mimpi buruk gitu ya. Kok digugat jadinya seperti ini gitu. Digugat. Siap. Lah, istilahnya saya lagi memberikan pelayanan seperti itu. Ya pasti ada sedikit banyak terganggu. Ya, terganggu. Ya sebagai warga negara saya punya hak juga untuk melayani. Akhirnya saya layani. Ya sudah, saya layani aja. Saya dengan cara yang halal dan benar dan baik. Ya. Hasilnya, tapi kan hasilnya halal, benar dan baik, hasilnya begitu. Iya. Tetap kalah yang pertama. Ya sudah, jalani Tapi kan, lagi. tapi sebelum Jadi waktu itu hanya mau mendudukan bahwa saya punya hak juga karena mereka menggunakan haknya. Itu ya saya sebagai korban dari kongres dan korban anggaran ketika penawaran perdamaian itu tetap terbuka sampai kapanpun saya membuka komunikasi untuk hal membicarakan, ya nggak boleh ditutup kok, itu tetap terbuka. Siap. Sehingga saya pikir karena saya juga boleh dong mempertahankan hak saya, masa nggak boleh, masa saya harus diam aja nggak banding, betul, ya kan? betul. Sementara saya kan sendiri korban. Ya. Aneh memang saya korban, tapi saya disuruh mengganti kerugian. Logikanya waktu kemarin kan mengganti kerugian 100 juta gitu ya. 100 juta, 100 kalau nggak salah. 100 juta 500 ribu kalau nggak salah. 100.000. Ya saya lupa ya. 100.000 Pak Gross. Jadi kayak seperti itu. Saya sebagai korban. Sudah ganti ya. Tapi sudah mengganti gitu. Patungan lah Bang. Ya terus kemudian di situ kan ada presidium, yaitu rekan senior Mbak Elis Nurhayati dengan rekan Gatot Sri Waluyo. Mereka mewakili dari organ presidium yang mereka merasa sudah melaksanakan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga 2010-2017 yang keputusannya di Bali dua-duanya, dan udah sesuai semua dengan buku panduan yang dicetak oleh ketum lama ya sebagai oleh panitia atau itu SCOC udah tahu semua. Nah itu kan udah berjalan. Jadi dia juga mau mempertahankan haknya karena digugat, ya udah jadi dilayani juga oleh Mas Gatot, oleh Bu Elis. Nah saya juga karena melayani kalah, ya udah banding, jalani. Merasa bahwa yang kita pertahankan itu adalah sesuatu yang benar. Karena saya merasa jadi korban. Kok jadi korban? Malah yang digugat. Iya. Saya kan korban dari anggaran dasar rumah tangga, katakanlah anggaran dasar rumah tangganya masih belum sempurna. Katakanlah ada sedikit kekacauan di sana, tapi semua anggota peserta kan menerima haknya, yaitu memilih. Tidak ada anggota yang saya mau memilih tapi nggak boleh, kan nggak begitu. Semuanya sudah terlayani haknya hak memilih. Betul. Ya, sedangkan saya malah jadi korban, jadi kena itu ya. Jadi makanya masuklah ke pengadilan. Ya masuk pengadilan. Saya sebagai anggota IPAT yang kebetulan saya diajukan, terus ikut pemilihan dan terpilih,
Saya udah mengikuti semua prosedurnya, gitu ya. Lagi udah menang, udah jalani, istilahnya lagi jalan, lagi tenang-tenang, tuh ada digugat ya. ada Ya mau nyiram. nggak mau saya layani. Ada nyiram air. Saya layani, gitu kan. Iya. Saya layani terus dan sampai gitu. Ya saya kawal dengan halal, baik dan benar. Ternyata Akhirnya hasilnya kalah. ya Nah, kan? akhirnya banding. Akhirnya banding saya layani dengan halal, baik dan benar. Kalah lagi. Kalah lagi. Tanggapannya Gitu ketika ya. nah, Yang langsung ketiga ini masuknya saya jalanin lagi dengan konteks ya begini loh. Janganlah dibuat image atau menutup kemungkinan hak para pihak di dalam sebuah gugatan. Jangan kasasi. Ayo kasasi. Ayo islah, ayo damai, ayo sepakat gitu. Iya. Hormati juga kalau kalian punya hak untuk menggugat. Iya. Hormati aja, ikuti aja, serahkan aja kepada pengadilan. Senyum aja, senyum aja. Oh, Inilah gini. peradilan kita dengan gini. semua udah upaya yang kita upayakan, Iya, tapi iya. kan belum diterima mungkin ya. Ah. Ya sudah. Terus mau ngomel-ngomel demo, gitu kan ya nggak mungkin. Ajak makan. Ya, Makan enggak, siang. saya tidak dalam posisi itu. Hal-hal lobby-lobby saya tidak lakukan itu. Iya. Jadi ya saya hanya melaksanakan hak saya saja sebagai pihak dalam sebuah gugatan. Gitu. Ke kasasi. Nah, Ini saya melihat begini, putusan itu dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Kalimatnya ya, Iya. pengadilan tinggi Memperkuatkan. menguatkan putusan PT, yang PN. diambil oleh hakim pengadilan negeri. Heeh. Harus satu frame dulu nih. Oke. Oke. Artinya malah dikuatkan putusan pengadilan negeri itu tidak bisa dilaksanakan eksekusinya karena nggak ada kalimat dapat dilaksanakan upaya langsung. hukum tanpa harus menunggu banding dan kasasi. Kan malah dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Oke. Artinya jangan jalan karena waktu itu penggugat kan minta supaya bisa dilaksanakan tanpa menunggu upaya banding dan kasasi. Penggugat minta begitu. Kan nggak dikabulkan oleh pengadilan negeri, Iya. ya kan? Nggak dikabulkan. Di dalam putusannya itu nggak ada yang menyebutkan bisa dilaksanakan tanpa menunggu Serta-merta. Nah, ya, serta-merta lah, with forward by forward itu. Bahasa gaulnya Iya, serta-merta gitu. serta-merta. Malah dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Ya malah benar bahwa itu nggak bisa dilaksanakan gitu loh. Oh, Logikanya saya bilang, oh ya memang malah benar. Ya, terlepas dari putusan yang lain. Tapi waktu itu kan minta provisi juga ya. Provisinya juga kan Ditolak. tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Ya, ada yang sebagian kalau nggak salah ditolak, sebagian diterima. Tapi yang jelas dua hal itu yang saya soroti, bahwa putusan itu malah pengadilan negeri kan tidak mengabulkan permintaan penggugat untuk bisa dilaksanakan. Dikuatkan oleh pengadilan tinggi, ya alhamdulillah memang tidak bisa dilaksanakan. jadi penguatan putusan itu dalam satu sisi ya benar juga gitu ya. Berarti ada upaya untuk Kecuali mungkin provisinya misalnya provisinya pada pengadilan tinggi dikabulkan, provisi di PN ditolak tapi di ya, PT nah itu kita berpikir atau ada kalimat itu tuh Segera. dapat dilaksanakan tanpa menunggu upaya banding kasasi. atau kasasi, ya kita harus ikutin. Nah sekarang dua-duanya kagak ada. Oke. Ya, jadi kan saya lihatnya, jadi masih ada peluang untuk para pihak apabila tidak capai kata sepakat untuk damai, islah ataupun rembuk ataupun apa, ya hormati masing-masing punya hak. Tidak usah komentar memaksakan untuk tidak melakukan, nggak usah, biarkan saja supaya kita tidak membuat keruh suasana dan tidak membuat bingung anggota. Oke. Saya Bu Dr. Elis Dan Bang dan Mas Gatot, ya, Bu Dr. Elis dengan Mas Gatot sebagai sekretaris dan sebagai wakil presidium. Dia mempertahankan bahwa presidium telah melaksanakan sesuai dengan yang benar, yang baik dan benar. Sudah memberikan putusan yang sebaik-baiknya. Sudah menjalankan tugas presidium pada saat kongres secara baik dan benar. Oh ya, siap. Mereka berdua memperjuangkan presidium yang 33 orang, hebat itu. Mbak Elis dengan Mas Gatot memperjuangkan itu. Ya. Siap. Saya memperjuangkan, walaupun hak pribadi saya sebagai caketum, tapi saya juga memperjuangkan kepentingan anggota kita supaya organisasi ini tetap berjalan secara baik, secara lancar, ya, hubungan kepada pemerintah juga baik. Tapi kemungkinan besar kalau lanjut? Kita masih diskusikan.
Tapi kan ada batas waktu Bang, dalam artian Oh dari iya, PT. tadi kan saya belum terima putusan. Oh gitu. Belum terima, Belum kan terima 14 hari saldonya. setelah tinggal terima putusan. Nanti kan Dr. Elis sama Mas Gatot juga belum terima putusan. berarti nanti dari PT setelah mendapat putusan itu, Mm-mm. 14 hari kemudian sudah harus memberikan sebuah jawaban. Statement dan membuat memori kasasi. Dalam artian mempersiapkan itu. Oh, iya, Nah, sambil menunggu bukan draft ya, putusan dari PT, masih dalam proses diskusi berarti untuk lanjut atau tidak. Ya, sejauh ini kita diskusi kepada senior. Ya, kepada senior-senior kita yang sudah berpengalaman, kepada pakar, dewan pakar, kepada dewan ahli, kepada penasehat. Kita telepon, kita datangi, ya, kita menyerap aspirasi teman-teman, mendengarkan. Jadi mereka merekomendasikan dalam beberapa hal, dan apabila juga dalam rapat, misalnya ada sebuah rapat, katakanlah rapat PP, misalnya mengusulkan, nggak apa-apa. Rapat mau mengusulkannya apa, tapi kan nanti eksekusi mengenai apa yang akan diambil sikapnya itu oleh kita bertiga. Saya, Mbak Elis, Mas Gatot, dan Mbak Elis. Mbak Dr. Elis. Jadi itu yang akan melihat menyikapinya seperti apa. Tapi kan Karena posisinya berbeda. Yang ini dua Presidium. orang itu presidium, Abang sebagai saya salah sebagai satu calon ketua umum kemarin, korban. Tapi kan Bang, yang marak di dunia maya ya, di dunia maya kemudian di Ini santai loh ya, jangan terlalu serius-serius. Enggak, yang Jadi mulai ketawa boleh, senyum boleh. sambil makan deh. Nah gini, tapi kan yang di dunia maya itu sempet bukan viral ya, muncul foto bahwa sudah berapa kali bertemu dengan calon yang lain dalam rangka tanda petik perdamaian. Itu tanggapannya gimana Bang? Apakah betul Dunia maya. dunia maya Dunia maya itu dunia si tidak Maya, nyata gitu ya. Maya itu kalau nggak salah Maya Erika ada. Jadi begini, janganlah urusan seperti ini memutus tali silaturahim kita, ya. siap. Tetap aja nggak apa-apa. Jangan terlalu jangan ngomong, jangan negur, jangan bertegur sapa, jangan apa itu, jangan berbaik-baik hati. Jangan putus hubungan lah. Gitu. Jangan juga menampilkan semua suara-suara teman-teman yang lain, ya. Jangan juga mengabaikan. Dan kondisi begini, kita melihat bahwa bertemu itu kan tidak sesuatu hal yang dilarang, Iya. ya. Dan diusulkan oleh mantan presidium. Ada Mas Bambang. mantan presidium lah, tapi di situ ada koordinatornya Mas Dr. Bang Oyong dengan Bang Ruli ya? Mas Ruli Iskandar ya. Betul. Diwakilkan oleh mereka. Sehingga katanya udah pernah ketemu dengan caketum yang lain. Terus terakhir Bang JP belum ketemu katanya gitu. Oh ya udah, ngobrol-ngobrol aja. Cuma jadi kasihan juga dari jauh-jauh kan. Iya, Mas Bambang dari Kalimantan. Iya, dari Kalimantan. Tapi lebih jauh Bang Ruli, Bang. Kebetulan Jauhan Bang Ruli. Jakarta. Kalau jalan kaki? Oh iya. Udah gitu ada ketemuan. Ya saya diajak seperti itu. Ya saya pikir udah, saya mau dengar aja seperti apa gitu. Nah, pertemuan itu diinisiasi oleh Mas Bambang Oyong, dan Mas Bambang Oyong ngebuka semuanya pembicaraan. Ya saya hanya diam aja mendengar bahwa bagaimana andaikan. Mas Bambang Oyong selalu bertanya begitu, bagaimana andaikan beberapa pertanyaan tuh. Iya. Bagaimana andaikan gabung, bagaimana andaikan ini masuk, bagaimana andaikan ini merubah, bagaimana andaikan, semuanya begitu. Kalimat yang diutarakan oleh Mas Bambang Oyong sangat mantap sebagai mediator. Bagaimana jika, bagaimana andaikan, Jika gitu ya. Bahasa Indonesia baiknya. Jadi ada di situ pada saat pertemuan itu Mas Bambang Oyong, Ruli, HH, JP. Salah satu calon. Iya. Gitu. Tapi Bang Donald sama Mbak Oti calon yang lain? Enggak, karena konteksnya Mas Bambang Oyong hanya menghubungi Perwakilan aja. Bang HH dengan saya. Gitu ya. Oke. Ya udah, menurut kondisinya Bang JP dipertemukan dengan Bang HH, kata Mas Bambang Oyong ya. Di situ saya dengarkan aja, habis silaturahim, makan, terus udah ngobrol. Itu bercerita mengenai pendidikan, bercerita mengenai organisasi itu harus udah besar. The Sleeping Giant IPAT
harus menjadi the great giant IPAD. Ya. Ya kan? Dari raksasa tidur harus menjadi yang Bangun. yang bisa melindungi anggotanya, mengayomi, Betul. memperjuangkan kepentingannya, IPAD dan lain-lain, undang-undang pertanahan, undang-undang jabatan PPAT. Betul. Ini menjadi sedikit terhambat. Ya kebetulan di situ ada momen saya mengutarakan itu. Sebenarnya ini harus jadi besar karena anggota kita udah 20.000. Betul, se-Indonesia. Udah besar. Jadi 30 sayang juga gitu. 33 provinsi. Terus Mas Bambang Oyong ya itu harapan saya bahwa di Sleeping Giant ini raksasa tidur ini harus bangun. Harus kita gerakan bersama. Ada persamaan persepsi Bang Ha dengan saya melihat itu juga harus besar, harus membesarkan karena jabatan PPAT-nya harus terlindungi secara baik ya. Betul. Nah di situ terus setelah selesai bicara ngobrol-ngobrol itu mengenai S3-nya, disertasinya mereka, Mas Bambang sama Bang Aha ngobrol-ngobrol ya. Terus Mas Oyong mengutarakan bagaimana jika, andaikan jika, kalau, semuanya bahasanya di depannya dengan wording pengantar. Bagaimana jika gabung, bagaimana jika masuk, bagaimana jika ada perubahan, bagaimana itu. Nah gitu. Itu ditanyakan ke Bang Haha. Gitu ya. Nah, Bang Haha tidak menjawab, dia minta butuh waktu. Gitu. Nah, terus sudah selesai. Nah, saya mau cerita apa adanya. Sudah. Begitu selesai ada foto itu ya sudah, foto itu tidak difoto handphone saya, tidak di Mas Bambang, tidak di Mas Ruli. Handphonenya, kalau nggak salah handphonenya Bang Haha. Foto itu cekrek udah. Tidak ada bermaksud apa-apa, yaitu mendengar silaturahim yang baik, dokumentasi saja ya. Tapi jadi, isu yang merebak itu jauh sebulan sebelum putusan pengadilan. Sebelum PT? Sebelum pengadilan. PT muncul? Sebelum pengadilan tinggi, belum. Nah, terakhir ini apakah sudah ada pertemuan lagi? Oh, belum. Berarti, belum ada. Berarti itu sebulan lah dari kurang lebih ya, sebulan dari sekarang. Itu pas dalam artian banding sedang berjalan ya? Iya, belum ada putusan. Berarti banding sedang berjalan, ada pertemuan-pertemuan, begitu maksudnya? Sekali, bukan pertemuan, sekali itu doang. Berarti pertemuan. Iya, pertemuan, jangan provokator. Bukan, aku bacanya kan sudah beberapa kali melakukan pertemuan, makanya aku klarifikasi, Bang. Kan informasi yang Gross dapat, pertemuan berkali-kali, makanya betul tidak pertemuan? Oh, baru satu kali itu aja. Pertemuannya baru sekali dan ya enak lah, pertemuannya cukup hangat, mengenang masa-masa perjuangan, masa awal pengangkatan. Dia susahnya jadi PPAT. Iya. Ya, dia pokoknya perjalanan lah. Kebetulan ya saya sama-sama di Unpad 93, tapi Bang Ha lebih di atas saya 2 tahun ya kalau. Nah, berarti ya itu pertemuannya baru satu kali. Kemudian bergulir juga dari pertemuan itu. Nah, menurut informasi nih, gosip isu yang beredar di lapangan, sudah beberapa kali pertemuan dan terjadi sebuah kesepakatan untuk melakukan sebuah kongres luar biasa. Oh, enggak. Itu tadi sudah cerita yang sebenarnya saya ceritakan. Berarti tidak ada KLB. Tidak ada cerita-cerita format pelaksanaan apapun. Tidak ada. Berarti udah selesai. Kongres KLB itu enggak ada? Belum ada pembicaraan apa-apa. Belum ada pembicaraan, kita hanya mendengar aja kan tadi saya ibaratkan, saya digugat, orang saya lagi tidur, tiba-tiba lagi melayani lah, nggak tidur lah. Saya lagi melayani anggota, tiba-tiba ada gugatan yang saya jalanin. Gitu lah. Ini juga ya udah, kalau gitu saya dengar aja, mau aslinya dengar langsung. Tapi Bang Ha kan tidak menjawab langsung, ya membawa dalam forum pertemuan dulu gitu katanya. Ya udah, kemudian nongol usulan usulan dari Bang Ha. Suratnya itu ditujukan kepada mediator Mas Dr. Bambang Oyong. Tapi saya tidak dapat, Mas Bambang Oyong juga saya tidak tahu apakah dia dapat atau tidak. Apakah dia dapat langsung atau dia lewat dari FB WA ya. Saya dapat dari FB WA. Jadi di situ mereka mengajukan untuk nanti kalau apabila ada putusan, JP tidak usah kasasi gitu ya kalau nggak salah. Kedua, permintaan mereka ya. Kedua, melaksanakan KLB.
lanjutan. Iya, iya. KLB lanjutan tuh KLB saya Kongres. dengan Bang Haha doang. Kongres lanjutan. Kongres lanjutan. Bukan jadi Kongres lanjutan. berarti itu KLB-nya saya dengan Bang Haha aja. Oh. Gitu. Kalau nggak salah poin keduanya, ya itu di suratnya mereka ditandatangani oleh Bang Haha, Mbak Oti, Bang Donald. Donald. Sama SS. Oh, Bang Safran. Ya, Oke. yang ketiga kalau nggak salah sementara pelaksanaan dilaksanakan oleh ketum yang lama. Kembali. Bang ES. Kembali lagi dong berarti. Mas Safran misalnya gitu ya. Hmm. Ya ini yang ketiga ini kan bagaimana mungkin itu kan pelaksanaan kongres kalau putusan pengadilan aja bilangnya batal demi hukum, berarti kan bukan cuma pemilihan ketua umum aja yang batal. Ya batal. Batal semuanya kan? Nah artinya laporan pertanggungjawaban Mas Safran pun akhirnya terbuka juga dong. Iya kan semuanya akhirnya menjadi ulang lagi. Iya kan? Nah di situ putusannya kalau batal demi hukum bukan hanya masalah itu, jadi terbuka semua. Malah akan lebih bagaimana akan lebih kacau menurut saya. Kalau batal demi hukum kalimatnya maka akan menggugurkan seluruh 11 putusan. Hasil kongres. Seluruh putusan hasil kongres. Iya. Akan batal semuanya. Iya, betul. Ya kan? Di dalam 11 itu ada diantaranya juga adalah laporan pertanggungjawaban SS. Ya Berarti harus ada laporan ulang. Laporan ulang akan dibuka nih laporan ulang. Gitu kan? Iya, Termasuk laporan itu kan? Iya. Kalau dibatalkan 11-nya. Jadi saya melihat putusan ini sangat akan tambah bagi saya berpendapat akan sangat menambah permasalahan-permasalahan baru. Itu buat saya melihatnya. Tapi kan dari Nanti misalnya nanti dalam pelaksanaan KLB-nya siapa? New normal, KLB new normal dilaksanakan oleh penggil-penggil yang new normal. Ada yang new, ada yang normal yang lalu. Yang new yang 21 gitu ya. Yang normal yang kemarin yang belum kongres. Yang berapa belum sih? konfirmasi. Yang belum konfirmasi berapa sih, Bang? Yang belum konfirmasi berapa penggil sih? Berapa ya? Sumpah, antara 10 sampai totalnya kan 33. Ya, mungkin lah, 34 ya? 33 apa 33. Kalau yang sudah 21 atau 22 gitu. 21. Kalau 33 kurang 21 11 lagi dong yang belum. Iya. 12 lagi yang belum. Mungkin ya jumlahnya saya lupa besarannya jumlahnya. Jadi kalau itu banyak akan permasalahan. Bayangkan kalau sebuah putusan sebelum kongres nanti 2021 udah ada putusan kongres misalnya ya. Batal demi hukum. Kongres yang sesuai dengan anggaran dasar bukan saya yang nentuin. Yang dilaksanakan oleh penggil-penggil bukan oleh saya. Kan saya udah nggak boleh bertindak misalnya. Setelah ada sebuah putusan inkrah nanti, baru tuh saya nggak boleh ngapa-ngapain inkrah kan. Nah putusan inkrah itu berlakunya ke depan. Nggak bisa putusan inkrah itu berlakunya ke belakang. Enggak. Putusan inkrah adalah putusan yang berlaku ke depan. Sejak itu saya tidak boleh benar-benar bertindak apa-apa lain-lain. Kalau saya bertindak, saya melawan hukum. Putusan. Melawan hukum lah kasarnya gitu. Hukum, ya. Jadi inkrah itu berlakunya ke depan, gitu. Ya, inkrah itu berlakunya ke depan. Ini melihat kondisi seperti ini, nanti kalau udah diserahkan kepada penggil-penggil, bagaimana penggil-penggilnya? Siapa penggil-penggilnya? Iya. Karena siapa penggil-penggilnya? Dia bilang penggil-penggil yang lama. Nggak mungkin penggil yang lama, karena kan kongresnya udah dibatalkan seluruhnya. Seperti itu, sehingga akan dikocok ulang lagi. Nah, bagaimana kalau sebuah putusan itu kita melaksanakan agenda ini tetap kongres misalnya Juli dan maksimal kan tanggal 24 September 2021. Betul. Ya, boleh dimundurkan sampai 24 September 2021. Ya, jika dipandang perlu ada pandemik, ada yang lain-lain. Ya, bisa mundur ke maksimal tapi 24 September. Ya, Mas Safran dulu kan dimundurkan dari bulan Mei ke bulan Juli kalau nggak salah. Betul. Ya. Betul. Dimundurkan tuh. Apalagi saat ini. Tapi maksimal 24 September 2021. Itu anggaran dasarnya seperti itu. Nah, apabila itu belum ada putusan, tapi kita melaksanakan katakanlah kongres, kepilihlah ketua umum, ya, kepilih ketua umum, kan belum ada putusan, jadi kongres itu tetap sah. Kalau belum ada putusan, betul. Tapi nanti begitu putusan inkrah misalnya, nah itu berlakunya ke depan. Ketua umum yang terpilih nanti 2021 itu formatnya pasti akan berhadapan dengan
putusan nanti gitu. Ya, putusan yang akan bilang nanti. Berarti sampai saat ini masih terus bergulir, dalam artian berjalan apa adanya aja ya? Iya, karena belum ada putusan yang ingkrah yang menyebutkan organisasi berhenti. Betul. Kan nggak ada. Iya, iya, iya. Betul. Organisasi PPIPAT berhenti untuk melakukan kegiatan, kan nggak ada. Hanya larangan abang ya? Hanya larangan saya, itu pun belum inkrah. Itu pun belum inkrah. Dan Cuma saya menghormati bunyi putusan itu, ya sudah, diemin aja dulu. Makanya dipergunakanlah mandat yang ada di dalam anggaran dasar, bukan saya yang ciptakan ya. Anggaran dasar, yaitu 2 ketua dengan 1 sekum atau sekretaris. Jadi mereka koridornya ada di bawah saya, di bawah tetap sesuai anggaran dasar. Ya. Jadi mereka bermainnya di sini 2 ketua dengan 1 sekum, mainnya di sini. Berarti, ya, tidak main di sini. Tidak main di sini mengambil keputusan sendiri, enggak. Tapi kan karena sudah mereka mendapatkan mandat dari abang. Bukan dari saya, dari anggaran dasar. Dari anggaran dasar. Seperti itu. Bukan dari saya mandat itu keluar. Oke, ya. siap. Jadi yang bermain adalah 2 kabit dan 1 sekum. 1 sekum, memang sekum atau sekretaris. Sekumnya itu emang. Bukan bukan sekum sama bendum, bukan kabit dengan bendum, bukan. Konteksnya adalah itu. Sekum dan 2 kabit. Karena memang anggaran dasar bunyinya seperti itu. Misalnya sekumnya bergantian dengan bendumnya, enggak begitu. Jadi yang mengatur adalah 2 ketua ini dengan itu anggaran dasar yang bunyinya, bukan saya. Oh iya. Makanya sampai saat ini pun masih dalam artian kegiatan-kegiatan yang tanda tangan mereka bertiga. Iya. Makanya karena saya menghormati kondisi itu, walaupun belum inkrah kondisinya seperti itu ya. Makanya webinar kemarin pun undangan berdasarkan sekum, bendum, sekum, kabit, sekretaris, kabit kan gitu ya. Berarti kan dalam artian fungsi organisasi tetap berjalan, dalam artian memberikan pengayoman, memberikan pembinaan. Pengayoman satu hal yang penting, dan kita kemarin juga dari PPIPAT memberikan saksi ahli dari orang PPIPAT sendiri ke Bogor, memberikan saksi ahli langsung, ya. Seperti itu. Dan kita mensupport yang kepentingan-kepentingan yang untuk di sana, beberapa wilayah juga begitu. Terus ya begitulah. Tapi kan Bang, agak masuk ke abang nih. Ketika PT masih bergulir ya, belum ada putusan. Kan sempat juga Abang dilaporkan ke Polda. Oh iya, artinya itu gimana tuh Bang? Laporannya apa yang dilaporkan Abang dilaporkan apa sih ke Polda? Ya memang di situ punya laporannya adalah yang terkait dengan surat saya gitu ya. Surat saya yang meminta BRI untuk tidak melakukan untuk tidak melakukan juta itu ya? Kewajiban untuk menyotorkan atau deposito 250 juta itu. 250 juta. Dan diperlakukan distandarkan seperti ke biro jasa. Nah, kami membuat surat supaya janganlah PPAT diberlakukan seperti biro jasa dan diberlakukan 250 juta itu. Gitu. Saya berbuat surat itu untuk kepentingan anggota, untuk menyamankan anggota supaya menjadi rekanan. Tapi kan berat Bang, 250 juta. Ya, tapi kan saya minta supaya itu di-drop. Saya minta persyaratan itu di-drop. Dihilangkan. Orang-orang udah tahu surat itu adalah surat kepada Bank BRI, supaya di-drop. Jangan dipergunakan itu. Kenapa? Ajasnya satu. Kasihan teman-teman teman-teman kita yang mau jadi rekanan harus ada punya uang sebesar 250 juta itu. Betul. Itu saya memperjuangkan supaya jangan diberlakukan itu. Ya, kalau Jakarta udah jadi contoh, nanti bisa-bisa di seluruh Indonesia diberlakukan itu. Amin. Kedua, kita ini profesionalitas. Jadi berlakukanlah kita dengan prinsip profesionalisme. Betul. Profesionalisme itu artinya apa? Mendudukan semua hak dan kewajiban sesuai dengan kompetensinya. Jadi semua punya hak dan kesempatan yang sama, tidak hanya yang punya uang saja untuk menjadi rekanan. Betul. Saya melihat anggota yang baru begitu banyak loh. Bagaimana mereka punya uang satu bank 250 juta, kan kasihan. Kalau 4? Itu saya surat minta supaya itu dicabut. Gitu ya, dicabut dan tidak diberlakukan. Siap. Tapi surat itulah malah yang dilaporkan ke polisi. Saya sih sedih banget sebenarnya. Toh saya juga memperjuangkan yang melaporkan itu. Nah, dia juga kan notaris baru kalau masalah. Ya supaya tidak diberlakukan yang 2,5 itu. Ya. Tapi Bang, kan surat ini bukan saya kampanye, tapi saya
menjawab pertanyaan Anda ya. Ya, maksud Dan kamu itu kan. maksud saya gini, yang menandatangani perjanjian dengan 250 juta untuk deposit itu siapa dong? Kerjasama itu. Enggak, di dalam format perjanjian yang pada saat penandatangan itu, katakanlah sebagai MOU, malah penyebutan 250 juta dan 1 miliar itu bukan pada masa saya. Oh. Bukan pada masa saya, malah saya menghilangkan wording 250 juta itu dan tidak menyebutkan dalam konteks jumlah tertentu. Ya, itu aja. Tidak dalam, saya nggak mau komentar. Tidak dalam posisi pada saat penandatanganan, karena itu menghormati kehadiran salah satu bank, salah satu bank. Oke, tanda tangan dulu, tapi belum dikasih nomor, belum saya paraf, masih draft, belum distempel, karena pada saat itu belum ada pembahasan. Oke. Ajarnya belum dibahas, jadi langsung ditandatanganin aja dulu. Tapi formatnya masih dalam pembahasan. Sampai akhirnya tidak ada penyebutan itu. Itu. Jadi hal yang seperti itu ada di surat yang BRI itu, padahal dalam pokoknya adalah saya minta supaya tidak diberlakukan. Kalau mau jadi rekanan diberlakukan harus bayar 250, menaruh 250 juta itu ya, atau diberlakukan seperti biro jasa misalnya, harus ada bank garansi. Iya, betul. Ya, seperti itu. Nah, itu saya memperjuangkan untuk tidak diberlakukan karena kita profesional. Lakukanlah, terapkanlah kepada kami profesionalisme. Berarti maksud abang justru itu yang ingin dibuang, dihilangkan? Ya, iya, di surat itulah. Tapi malah itu dilaporkan katanya saya melawan putusan pengadilan negeri. Padahal pengadilan negeri belum inkrah terhadap kondisi itu. Dan kita dogma hukum, teori hukum, putusan itu setelah inkrah. Baru bisa berjalan. Di mana-mana setelah inkrah. Ya, setelah inkrah ke depan. Putusan inkrah tidak ada mundur, tidak ada ke belakang. Berarti dogma hukum gitu. Setelah dapat putusan inkrah baru berlaku ke depan. Ya. Itu yang saya pelajari di S1 saya di UI. Ya, untuk saya Notariat UI. Tapi saya begitu belajarnya. Saya nggak tahu pemahaman orang bagaimana putusan inkrah itu. Untung saya di Unpam. Iya. Nggak apa-apa. Nggak, maksud saya mau menunjukkan bahwa itu yang kita pelajari, ya itu yang kita pelajari, kita pedomani dari selama ini dan kita konsultasikan ke penegak hukum yang lain. Untuk laporan lain adakah? Apakah hanya satu laporan itu saja? Saya tidak tahu, sayangnya tidak ada. Dulu ya. Jadi kondisi seperti itu sehingga ya saya dalam posisi seperti tadi, bukan lagi tidur, lagi melayani anggota aja. Kaget. Tetap melayani anggota aja gitu, ya kan? Kaget ada yang nyipratin. Motor lewat kecipratan. Seperti itu. Berarti kesimpulannya aku agak mundur 2 langkah ke belakang. Berarti belum ada kesepakatan untuk melakukan sebuah kongres luar biasa ya? Oh iya, jadi begini, kongres lanjutan. Kongres lanjutan dalam kongres luar biasa. Jadi kongres luar biasa isinya kongres lanjutan. Karena permintaannya kongres lanjutan. Ya, dan itu tersisa HH dengan JP gitu aja ya. Itu gimana? Belum sampai pembicaraan apa-apa. Belum ada format seperti apa. Nanti toh lagi sedang dibicarakan terus ya. Dibicarakan terus supaya kita juga mendengar apa yang diminta oleh anggota, apa yang diinginkan oleh anggota. Ada yang menghendaki, Bang, laksanakan hak abang sebagai pihak dalam sebuah gugatan. Artinya maksudnya, Bang, masukin hak abang, baik mau mengajukan kasasi atau tidak mengajukan kasasi. Tapi yang jelas, saya bersama-sama dengan ex-presidium, yaitu Dr. Elis, Ibu Dr. Elis dengan Mas Gatot. Iya. Saya konsultasi bersama-sama kita. Saya akan mengambil keputusan sikap untuk bersama. Karena kan untuk anggota, gitu ya, seperti itu. Berarti belum ada sebuah kesepakatan ya, kesepakatan untuk KLBK dalam kurung kongres lanjutan, seperti itu kan? Ya, jadi kita melihat ada hak, tapi juga ada ruang yang harus kita perhatikan. Ada ruang supaya ada ruang memperhatikan dan mendengar suara
anggota, yuk Bang berislah, bergabung bersama gitu ya. Saya membuka pintu rumah, kantor untuk diskusi hal itu. Saya buka ruang itu, nggak boleh juga kita tutup. Ya. Kita bukan orang-orang arogan, orang sok-sokan, orang merasa paling benar, nggak juga gitu ya. Tapi saya pada dasarnya pun melihat bahwa ruang itu harus dioptimalkan. Oke. Dioptimalkan dengan itikat, implementasinya secara baik gitu ya. Jangan sampai kesan itu hanya sekedar omongan gitu loh, sekedar omongan, nggak apa-apa gitu ya. Nah, saya berharap karena kondisi ini di lingkungan profesi, Iya. bukan di lingkungan Politik. partai politik, bukan di lingkungan ormas yang mau berantem maaf ya, yang ada kesan membawa satu keberuntungan, enggak, bentuk pelayanan aja kepada anggota. Jadi karena semuanya profesi banget, S2 semua minimal, spesialis angkatan lamanya ya. Jadi masa sih mau seperti itu? Saya merasa loh ya, kalau kita bersama, selain peran kita udah besar, pembayaran pajak PNBP, BPHT, BPPH itu kan support dari profesi kita, PPHT. Betul. Ya, Betul banget. BPHT tidak di notaris, Betul. tapi di PPHT. Betul. Ya, Ke negara banyak. masukin kas negara PNBP untuk jaminan, ya kan 25 juta di atas 10 miliar, Betul. itu kan PNBP. Dari Itu peran PPHT. kita banyak, sampai kurang lebih 700 miliar dalam 1 tahun. Wow. Ya kan? Itu perannya besar. Artinya kita udah punya satu basic bargaining position buat sebuah keputusan gitu ya. Sehingga apa yang kita bisa perjuangkan kalau kita bersama-sama itu lebih baik. Dan saya mengajak teman-teman, ayo ya, teman-teman yang katakanlah, saya nggak menganggap mereka di luar sana, saya tidak menganggap seperti itu, karena mereka juga dalam satu format ya di IPAD. Ayo perannya lebih dikonkretkan bersama-sama, bareng, nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, dan lupakan kondisi yang lalu seperti itu. Memang kondisinya ya begitu apa adanya ya. Kita sama-sama mau rembuk sifatnya, mau silaturahim nasional, mau rembuk nasional, musyawarah nasional, ya namanya ya, rembuk nasional, musyawarah nasional, atau konsiliasi nasional, apa itu paling tidak mungkin bisa jadi jembatan pembicaraan, tapi dengan satu format yang harus jelas, lebih konkret seperti itu. Bukan hanya sekedar usulan ngumpul berbicara tapi tanpa konkret. Itu mungkin harus dipertimbangkan ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti format ibaratnya saya melaksanakan hak saya untuk melakukan kasasi, hormati itu dalam koridor saya punya hak untuk melakukan itu. Karena penggugat juga punya hak, pada awal merasa punya hak untuk menggugat saya. Padahal saya korban. Padahal saya korban dari ADART dan Kongres Makassar kemarin. Saya bukan pelaku. Baik simpatisan saya juga tidak ada yang di panitia. Betul. Itu saya jadi korban. Turut tergugat sebetulnya. Malah memang Pak, dalam koridor ini turut tergugat harusnya ya, mengikuti koridor seperti itu. Tapi kan posisinya malah tergugat. Dianggapnya saya yang langsung melakukan kekacauan kongres, yang melakukan dan lain-lain gitulah ya. Pokoknya itu kan, kalau orang punya boleh berpendapat, saya juga boleh berpendapat dalam koridor, tidak untuk menantang tantangan, tidak. Ya karena sudah saya lagi diam-diam lagi tiba-tiba digugat, ya udah saya juga ya sudah saya layanin, tapi saya nggak melakukan apa-apa. Tapi sampai saat ini apakah ada dalam artian keinginan baik dari Bang JP sebagai turut tergugat dan akhirnya jadi tergugat? Terturut dulu kan tergugat. Enggak, saya tergugat 10 terus. Tergugat 10, kan tergugat 1, 2 banyak ya. Nah, sampai saat ini tergugat, apakah ada keinginan untuk duduk bareng untuk berdiskusi damai? Dalam artian ya melihat waktu masa jabatan kepengurusan tinggal ya sedikit lagi, apakah ada inisiasi ke situ? Saya belum nanya nanti ke masalah penggul ya. Untuk ketiga kalinya saya katakan saya terbuka kok untuk komunikasi.
Saya juga tipe orang yang buka komunikasi, ya, nggak arogan, sok-sokan, sok paling benar enggak, ya sudah. Tapi kalau mau memulai itu, lepaskan baju kita semua dalam konteks kepentingan. Lepaskan dulu semua, ya. Terus maunya apa? Kita membicarakan apa. Oke. Anggaran dasar kita bagaimana, rumah tangga kita gimana, sepakati. Jadi kalau KLB Kongres lanjutan dalam KLB. itu bisa dalam 2 format. Oke, satu. Satu berdasarkan putusan pengadilan, ya. Satu lagi berdasarkan kesepakatan Bersama. ya kan, kesepakatan bersama. Gitu. Dua-duanya misalnya muaranya adalah kongres lanjutan. Iya. Itu. Kalau kita menunggu putusan pengadilan ya berarti mau nggak mau hasil nanti kasasi, ya kan? Tapi kalau kita mau mempercepat kesepakatan itu ya. Dan saya juga menarik juga buat saya. Artinya begini, menarik buat saya itu maksudnya begini, menggelitik buat saya itu ya kita harus sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan anggota yang sudah besar banyak, betul ya, untuk memperjuangkan dan kepentingan kita sebagai PPAT. Kita harus melihat adik-adik kita, ya, harus melihat kita damai. Iya. Harus meninggalkan sejarah bukan selesai dalam pengadilan. Ya, itu harus kita tanamkan juga gitu. Betul. Masa dalam masanya JP nggak ada terjadi kebutuhan sehingga pada putusan pengadilan. Saya sedih juga, saya juga ngebayangin dalam hal itu ya. Benar juga ya. Dalam masa JP kasus bergulir sampai hanya pengadilan sampai selesai gitu ya. Dalam satu sisi, ya jangan dianggap sebagai sikap nih. Okay. Dalam satu sisi juga, ujungnya damai. Yang rugi kan sementara ini anggota juga kan, sia-sia juga. Jadi menurut saya sebaiknya ya tetap ada rongga memperhatikan hak seseorang dalam sebuah gugatan, maksudnya bisa mengajukan kasasi. Jangan didogma nggak boleh, jangan didogma harus, jangan, biarkan saja, mengalir aja. Okay. Tapi juga harus dibuka ruang, kesempatan untuk berbicara. Toh ini kan profesi. Betul. Bukan militer, bukan politik. Matiin orang sampai semati-matinya karir politik, sampai karir militer, ya, lawan politik sampai diturunin itu pangkatnya lah misalnya. Enak kan PPAT nggak bisa nurunin pangkat. Enak bang. Ya. Itu ya. Nah itu harus dibuka ruang. Tapi saya minta bahwa apabila kita mau beranjak ke sana, lepaskan semua koridor menjadi kepada titik nol kembali. Maksudnya? Tidak ada gugatan, tidak ada laporan, tidak ada blokir. Di AHU ya kita bicara, dan kita juga melihat bahwa ya kita juga bersedia menempatkan diri dalam posisi yang awal. Ya, kita lihat aja gitu. Apabila direspon dalam posisi yang positif, semuanya bisa kok. Serius banget sih ngomongnya ini kita. Enggak. Pertanyaan lu serius banget. Aku sambil makan mangga kok. Enggak, pertanyaan serius. Katanya lu mau ngomong doang santai. Aku kan nanya, yang jawab kan abang. Enggak, pertanyaannya pesanan ya? Pesanan dari mana? Jangan pesanan loh. Aku nggak pesan mie ayam bang. Enggak. Ya itu kan kenapa aku tanya itu? Karena kan di anggota justru itu bang yang banyak muter di situ. Sebenarnya kasasi nggak sih? Betul KLB nggak sih? Kan itu yang tidak ada kejelasan. Benar KLB tidak. Satu sisi yang marak di lapangan itu di anggota. Oh yang sepakat sudah sekian Pengwil mau ngadain KLB. Oh, Bang JP sudah bersedia untuk turut dalam KLB. Makanya aku klarifikasi, betul tidak? Jangan sampai nanti persepsi di anggota justru salah. Makanya aku tanyain, betul nggak? Ada kesepakatan KLB gitu loh. Sambil makan mangga, pemirsa, maaf ya. Jangan aja, jangan nanya, jawab kan Bang Juli. Ya, artinya gitulah dengan inilah jangan kaku-kaku. Jujur, aku nggak ada pertanyaan titipan. Terus, insya Allah ke pemirsa juga nih sampaikan, mumpung lagi banyak. Insya Allah MGD Gross TV independen, tidak berpihak ke kiri, tidak berpihak ke kanan. Siapapun yang mengundang Gross TV, insya Allah hadir dan akan ditayangkan. Tapi ingat, kalau udah undang Gross pasti live streaming, wajib live streaming. Nah, Bang balik lagi nih, kita santai aja deh Bang. Nah, terus
biar ke anggota jelas, apakah ada inisiasi dari Abang untuk menggandeng mereka, para penggugat, untuk dalam artian untuk yuk duduk bareng bicarakan yang tadi Abang sampaikan itu? Oh iya, artinya begini, saya secara pribadi terbuka, kantor saya terbuka di Mampang ya, terbuka di rumah juga terbuka, tidak yang pokoknya dalam koridor yang wajar lah ya, wah, tidak malam, tidak terlalu malam, misalnya gitu, kamu ngobrol apa-apa gitu ya, mau telepon juga ngobrol juga nggak masalah ya, nggak apa-apa. Artinya saya membuka diri kok, dan kita melihat ini hanya koridor sekarang bagi saya adalah kepentingan anggota, harus nyaman, harus bisa diperjuangkan, ya, harus bisa di backup oleh organisasi dalam hal misalnya dalam masalah-masalah pendampingan, ya, betul. supporting itu harus ada. Ya itulah. Nah sekarang begitu saya bikin surat, udah ada laporan polisi, kan bagaimana? Padahal saya mau untuk kepentingan anggota, cari konteks kalimat surat itu yang tidak untuk kepentingan anggota. Iya. Konteks surat yang saya buat adalah untuk kepentingan anggota, tapi ujungnya kan dilaporkan polisi. Itu Ya, saya dilaporkan polisi sekarang gitu ya, dari penyelidikan sekarang penyidikan. Pada surat itu hanya untuk kepentingan anggota. Nah ini kan akhirnya kan, sebagaimana saya memperjuangkan itu gitu ya, ya itu Anggota gitu ya, ya. Walaupun saya memperhatikan dan saya mengerem karena putusannya walaupun itu belum inkrah, saya menghormati itu ya. Terus yang kedua, jangan tinggalkan kebudayaan yang tidak baik lah. Oke. Ya. Betul. Jangan tidak baik dalam arti tidak menyalahkan saya, boleh memperjuangkan hak, boleh membuka ruang untuk mendudukan posisi sesuatu hak kita, tapi jangan melanggar anggaran dasar rumah tangga, gitu ya. Kan kita dalam koridor organisasi, Iya, betul. isinya orang profesional semua. Betul. Ya, orang profesi. Betul. Yang terbaik lah. Setuju. Insya Allah sih saya pikir pasti terbuka kok. Karena Mbak Oti, Ferdona, Pak Aha, saya dan semua teman-teman adalah orang yang sangat bisa membuka hati untuk kepentingan anggota. Dan saya membuka ruang itu. Dan perlu diingat, kalau tanggal 24 September 2021 adalah tanggal berakhirnya maksimal pelaksanaan kongres nanti di 2021. Betul. Kalau dihitung mundur ya, berarti tanggal 26 bulan mundur, berarti tanggal 24 ya, betul. Maret 2021. Oke, sekarang Oktober. Itu harus sudah dilaksanakan prakongres. 6 bulan lagi dong. Iya, harus sudah dilaksanakan prakongres. Iya. Ya kan? Jadi menurut saya ya hanya dalam waktu sebulan 2 bulan ini harus bisa lah ya. Kalau memang mau islah, ayo semangatin, kita bangun bareng-bareng untuk kepentingan bersama. Islah, oke. Iya, kepentingan bersama, sama-sama memberikan yang terbaik buat anggota. Iya. Gitu ya. Betul. Jadi jangan juga hasil mendengar ini, oh Bang JP akan lebih mau kasasi. Oh, dari dengar ini, oh Bang JP mau kongres lanjutan atau KLB. Jangan itu. Jangan punya asumsi apa-apa. Betul. Saya berharap jangan ada asumsi apa-apa. Karena kan ujungnya harus ditunjukkan dalam sikap. Betul. Dalam saya melakukan apa gitu ya. Betul. Setuju. Hanya saya membuka pandangan kalau KLB begini, kalau kasasi begini, kalau KLB berdasarkan kesepakatan begini. Kalau tadi KLB berdasarkan putusan. Iya. Jadi ada 3 tuh. Memberikan gambaran lah ya. Gambaran aja. Jadi jangan bilang oh Bang JP terlalu dini. Terlalu dini bilang mau kasasi, terlalu dini mau bilang kesepakatan damai, terlalu dini mau bilang KLB berdasarkan putusan. Enggak. Itu mohon jangan dianggap kesimpulan. Ya sekali lagi jangan menganggap kesimpulan. Oke pemirsa. Sehingga nggak mengandai-andai. Oke pemirsa. Jadi obrolan ini bukan merupakan sebuah sikap. Tapi Bang JP ingin memberikan sebuah gambaran seperti ini loh. Tujuannya cuma satu, demi kemaslahatan anggota. Islah tetap terbuka. Silakan mau datang untuk berembuk damai. Gambarnya seperti tadi. Kalau misalnya KLB berdasarkan putusan begini, tadi sudah dijelaskan oleh Bang JP. Kalau
KLB berdasarkan kesepakatan berarti ada sebuah rembukan seperti itu. Ada satu lagi sebenarnya. Apa tuh? Yang tadi udah disebutkan, mau musyawarah nasional, mau rembuk nasional, mau bentuknya. silaturahim nasional. Bentuknya ya. Artinya selain 3 tadi, kasasi, kongres lanjutan berdasarkan putusan, kongres lanjutan berdasarkan kesepakatan, satu lagi mau musyawarah nasional atau rembuk nasional, ya, silaturahim nasional, ya, itu duduk bareng dengan mengesampingkan semua kembali pada titik nol. Siap. Berarti Pada titik nol itu yang kita lihat adalah wacana ke depan untuk kepentingan anggota, untuk organisasi. jabatan PPAT, untuk organisasi, untuk kebaikan. Apalagi organisasi. Nah itu yang harus kita ikhlaskan. Itu harus kita ikhlaskan. Sini. Enggak. Sini lah dulu. Oh iya. Ya, jadi ada 4 itu. Ya, saya menawarkan ini opsi, bukan menawarkan. Saya melihat ada wacana ini 4. Jadi ada gambaran seperti itulah. Ada kasasi sampai nanti putusan. Iya. Ujung-ujungnya juga KLB. Iya. Ujung-ujungnya KLB. Betul. Ingat ya. Ini saya ringkas lagi ya. Kasasi ujung-ujungnya juga KLB. Iya. Ya. Ujung-ujungnya KLB. Sepakat, ada yang menang, ada yang kalah. KLB. Gitu. Dan ujungnya KLB lagi. Mau menang mau kalah ujung-ujungnya KLB. Ada yang KLB berdasarkan putusan pengadilan tinggi. Iya. Ya kan? Sekarang KLB, namanya juga KLB juga, Betul. tapi berdasarkan putusan pengadilan tinggi. Ada yang KLB ini kongres lanjutan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan pengadilan. Kita bicara duduk, bagaimana teknisnya, siapa yang melaksanakan, duduk dengan pikiran tenang lah. Damai. Jangan ada kepentingan udah pokoknya ya. Kongresnya lanjutan, mau bicaranya seperti apa. Ini anggota udah menunggu supaya sudah 2 tahun seperti ini gitu ya misalnya. Dan kita bicarakan ini. Siap. Yang keempat, silaturahim nasional, rembuk nasional, rembuk nasional musyawarah keren tuh nasional bahasanya ataupun damai nasional, apa nasional ya, duduk bareng. Ini duduk bareng, melepaskan semua. Ya. Berarti ini abang ada PR nih. Jadi itu pandangan saya. Pandangan saya. Berarti ada PR bang buat anggota nih, karena itu ada gambaran seperti ya, itu. Jadi empat ini ya. Jadi supaya gampang nih mengingatnya teman-teman Indonesia semua ya. Ada 4 ini, bukan hanya baku harus ini enggak ya. Semua ini untuk kepentingan anggota, perjuangan anggota, untuk profesi, untuk daya tawar kita yang bagus gitu kan, yang lain-lain. Itu kepentingan muaranya. Ya dari 4 ini bisa jadi ini mungkin 5, 10, 11, 12 ya, kepentingan kita semua. Yang ini harus kita lihat gitu loh. Yang harus kita lihat di sini, jangan kelihatan di sininya. Ya. Nah, boleh nggak dibocorin? Apa itu? Langkah selanjutnya ini kan ada gambaran 5 nih. 4, 5 lah, satu lagi. Apa itu? Ya pokoknya judulnya KLB juga. 4 lah, ada 4 ya, ada 4 gambaran dari Bang JP. Nah, ini kan jadi sebuah PR nih, Bu. Jadi sebuah PR dalam artian yang ditunggu oleh anggota se-Indonesia loh, Bang. 20.000 orang lebih nih, Bang, menunggu. Ya, kalau boleh dibocorin, kalau boleh jawab, boleh tidak. Ya. Langkah selanjutnya apa nih? Dalam artian untuk mewujudkan gambaran 4 tadi. Ya. Kalau boleh, silakan. Kalau nggak boleh, ya ngomong juga. Ini kok jadi serius semua sih? Harusnya itu serius ya? Ya karena anggota juga nanyanya begitu. Terus gimana? Dari 4 gambaran ini, ya kan ini anggota nunggu nih. Apakah cuma sebagai gambaran doang tapi tidak ada realisasi? Gambaran-gambaran waktu terus bergulir. Ya. Nah, dari 4 gambaran ini, planning dari abang dan kepengurusan saat ini apa untuk mewujudkan 4 ini, minimal salah satu lah terwujud. Begini, untuk merealisasikan itu yang jelas beberapa hari ini sedang dipikirkan oleh Ibu Dr. Elis Nurhayati yang terhormat. Mbak Elis. Mas Gatot Surabaya. Mas Gatot Triwaluyo yang terhormat. Jawa Timur. Dan saya selalu berbicara dengan mereka. Ya, bagaimana formatnya? Karena apapun keputusan bertiga ini, ya akan dilakukan secara bersama-sama. Karena mereka mewakili presidium, nggak bisa dipungkiri. Yang menentukan kemarin jalanin kongres adalah presidium.
saya korban. Saya korban anggaran dasar rumah tangga yang belum beres, korban dari kongres yang kemarin. Malah jadi tergugat. Saya bukan pelaksana kongres, saya bukan SC, bukan OC, Peserta bukan kongres. panitia, bukan, malah korban. Peserta kongres yang ditunjuk, yang diminta dicalonkan gitu. Gitu. Saya tangan korban. Saya udah konsultasi juga dengan teman-teman yang lain, senior dan lain-lain. Diamanatkan oleh mereka. Diamanatkan oleh mereka. Damailah ipatku, damailah Indonesiaku kayak. Nah, itu dia. Damailah Indonesiaku. Cuma format damainya, yuk kita bareng-bareng deh. Aku pengen dan kita pengen, bukan aku, maaf. Kita pengen bareng. Duduk bareng. Duduk bareng, Oke. ngomongin. Formatnya Kapan nih, seperti gitu, apa? ngomongin. Boleh, sekalian SMS aja. terbuka, SMS itu. Sekalian ajak Bang, boleh? Yuk kita mengajak deh semuanya, ya. Tunjukkan realisasi konkret keinginan itu untuk kita bersama-sama ngobrol bareng, ngobrol dong kata bangsa itu ya, bahasa itu ngobrol dong, kan begitu ya. Jangan diam-diam aja ya. Jangan diam-diam aja, ngobrol dong. Jangan Ngobrol tiba-tiba dong. meluncur langsung ada gugatan laporan polisi, janganlah ya. Siap. Saya berharap jangan ada lagi. Kita bicara, kita terbuka. Tahu nggak? IPAT itu oke banget. IPAT itu besar banget. Betul. IPAT itu punya kemampuan yang sangat luar biasa. IPAT itu mempunyai satu daya tawar. Daya tawar yang bisa bargaining kita tinggi. gunakan. Yuk, mari kita bangun itu. Masih banyak teman-teman kita yang harus kita perjuangkan, ya. Mau jadi rekanan, jangan ada rekanan harus bayar, harus deposito. Itu kan bentuk satu perjuangan. Betul. Jangan ada lagi, mudah-mudahan ya, jangan ada lagi seperti itu. Jangan ada lagi, maaf, misal kriminalisasi misalnya. Betul. Jangan ada lagi tekanan yang anggota berjuang sendiri menghadapi permasalahan, Ya, tidak betul. didampingi, tidak pengayuman. Enggak, saya beringinan dan saya melihat Bang Ha punya kemampuan yang luar biasa. Bang Ferdinand punya kemampuan yang luar biasa. Mbak Oti juga punya kemampuan luar biasa. Saya punya kemampuan juga dengan kompetensinya masing-masing. Betul. Ya, Kalau dikombinasi, wow. kombinasiin bareng-bareng kondisi seperti itu. Wow, keren tuh ya. Yuk, nggak usah kita ada sekat. Saya membuka diri dan kita lihat kepentingan ke depan. Ya, jangan ada merasa begini. Oh, Bang JP harus kasasi. Oh, Bang JP jangan kasasi. Oh, Bang JP keputusan kongres gitu. Ya, jangan begitu, gitu ya. Biarkan ini mengalir aja. Setuju. Makasih sayang. Itu belum Sini, habis teman-teman, sudah teman. dibikinin lagi. Sini duduk, sini. Sini duduk. Sini. Baru mau pertanyaan terakhir di baru duduk. Sayang sini lah. Dilanjut. Sini. Jadi Gitu nih, ya. oke, karena mungkin intinya sudah dapat ya. Inti dari ini sudah dapat. Terakhir Bang, apa yang ingin disampaikan? Tunggu dulu, aku mau minum dulu. Sama deh, aku udah makan mangga sih. Alhamdulillah. Silakan menyaksikan Ketua Umum minum kopi. Ya. Minum coklat. Minum coklat. Sebelum tutup minum kopi, minum coklat dulu dan makan mangga. Lagi banyak yang nonton, Bang. Alhamdulillah respon dari anggota besar dan banyak yang menyaksikan Abang di Gross TV. Nah, terakhir karena sudah lebih dari 1 jam kita bincang-bincang dan sudah ada gambaran, sebuah gambaran, bukan sebuah sikap. Balik lagi, Gross TV tegaskan, Bukan pernyataan. bukan pernyataan, bukan sikap dari Bang JP, tapi memberikan sebuah gambaran. Ada 4 gambaran. A, ujung-ujungnya KLB. B, ujung-ujungnya KLB. C, ujung-ujungnya KLB. Nah, ini harus diduduk Yang nomor bareng. 4 malah enggak. Nomor 4 nggak KLB. Bisa tidak KLB. Bisa nggak? tidak kongres lah gitu. Bisa tidak kongres, karena ada rembuk. Ya. Rembuk nasional, pokoknya berbicara nasional lah. Ya, ya. Dalam artian ujung-ujungnya mau KLB atau mau rembuk nasional demi anggota, demi organisasi ke depan. Terakhir yang ingin disampaikan. Ada satu, saya mau lupa, terlebih Ya, terlupa. sekalian. Terakhir yang ingin disampaikan Bang JP sebelum Gross TV tutup, bincang-bincang santai Gross TV kepada anggota dan kepada para penggugat. Pertama dulu, ada yang sampaikan. Tadi satu apaan yang belum? Ada satu. Silakan. Begini. Dari empat pola
skema penyelesaian Oke. 4 tadi, kasasi ujung-ujungnya KLB. akan kongres. Iya. Kita bacanya kongres lah Oh, ya. kongres saja. Akan Oke. kongres atau KLB yang diminta. Oke. Kongres lanjutan berupa KLB. Siap. Kalau yang Damai. damai berdasarkan putusan, Berdasarkan berdasarkan putusan. putusan pengadilan tinggi, itu juga ujung-ujungnya. Oh, yang atas kasasi, ujung-ujungnya KLB. Ya, ini ujungnya paling panjang. Kalau ini kasasi, Karena panjang nih. paling panjang nih nanti nih 2021. Tapi ujungnya KLB. Ujungnya juga KLB atau Kalau saat ini kan kongres PT nih. lanjutan. Kalau ini kongres PT. juga berdasarkan putusan. PT. Tapi hanya berdasarkan putusan pengadilan tinggi. PT ya. Ujung-ujungnya juga KLB. Siap. Ya kan? Yang ketiga, kesepakatan tapi ujung-ujungnya juga KLB. Oke? Yang keempat, emang rembuk nasional bisa ada ujungnya KLB, bisa juga tidak KLB. Tapi prioritas bagi saya, saya tidak mau membebani anggota. Oh, oke. Iuran aja saya belum tagih 2 tahun ya. Saya nggak mau membebani anggota walaupun itu haknya PP. Woi, anggota punya utang. Iya, sedini mungkin. Walaupun itu kewajiban ada anggaran dasar, bukan salah saya nggak melakukan itu ya. Iya. Saya tidak mau membebani anggota dengan ikut kongres lanjutan itu harus bayar lagi, Oh, oke. ya, meluangkan waktu lagi, penerbangan lagi dari luar kemari. Siapa yang mau nanggung? Nah, itu Nah itu kan harus dipikirkan. Kenapa saya nggak mau melaksanakan, nggak mau menerima kongres lanjutan atau KLB. Itu kan mereka harus datang. Belum lagi kita apakah sudah diizinkan untuk COVID, yang kondisi COVID seperti ini. Kapan mau dilaksanakan, gitu ya. Jadi saya intinya nggak mau membebani mereka, anggota dan diri saya sendiri juga, hanya untuk memilih seorang ketua, ya sampai harus kita melakukan itu lagi. Ya, alangkah baiknya yang keempat tadi itu rembuk nasional menghasilkan yang tidak harus KLB. Tapi selesai permasalahan, yang saya bilang tadi, bukalah baju kita masing-masing, kepentingan kita masing-masing, melihat format ini dengan ke depan. IPAT ini besar, anggotanya cukup banyak kemampuannya ada, daya tawarnya ada. Betul. Harus ada perlindungan anggota ada, ya, harus ada mendudukan profesi kita ini sebagai profesi yang mempunyai satu martabat yang cukup baik, dan reposisi dari jabatan PPAT itu, ya, itu ujung-ujungnya kepada honor. Seperti itu kan cita-cita kita, honor seperti itu. Ya, honor supaya sedemikian rupa. Nah, dari 4 seperti ini saya berkeinginan kalau bisa jangan membebani anggota. Oke. Hasil rembuk nasional kita jangan membebani anggota untuk hadir, untuk bayar kembali, untuk penyelenggara emang kan bayar. Tapi yang kedua juga kondisinya kan kita masih COVID. Iya. Sampai kapan? Nggak tahu. Ya kan kita nggak tahu juga kan. Iya, negara aja nggak tahu. Jadi maksud saya, coba para senior yang mengerti juga organisasi dan koridornya memberikan ruang dan toleransi. Ya, saya berbicara ini juga saya menjawab keputusan Mas PT. Mahfud untuk saya keputusan akhirnya aku. bersedia untuk Wawancara. wawancara ini. Pertimbangan juga. Pertimbangan itu adalah jawabannya karena tadi malam tanya kan ya. Oh, gitu. Di saya tadi malam tuh saya Berarti- berpikir bagaimana jawab tapi sholat, itulah ketika dulu. saya minta dulu bagaimana. Ada yang menarik nih, Akhirnya Bang. saya iyain luar Ada jawaban. yang menarik nih. Mendadak tiba-tiba, oke saya bilang. Tadinya saya nggak mau bikin itu kan, tapi Tadi saya dulu. pikir ini saya harus jelaskan Iya. supaya dapat gambaran. Iya. Saya juga nggak mau memaksakan, tapi yang terbaik jangan lakukan pembebanan kepada anggota dalam bentuk apapun. Anggota ngomong, opsi terbaik duduk bareng sambil seruput kopi demi IPAT tercinta. Oh, anggota yang ngomong. Seruput bareng ya, demi Seruput kopi bareng demi IPAT tercinta. Jadi ada yang menarik nih, Bang. Berarti ini baru pertama kali muncul lagi Apa itu? di media, Apa? Bang JP. Apa itu? Baru muncul pertama kali lagi nih. Apa itu? Oh iya kan udah lama. Oh, iya. Berarti media lain belum ya? Belum. Nyombong dikit boleh dong. Oh. Ya karena Anda maksa terus, telepon terus, SMS terus kan jadi pusing juga saya. Kan? Tapi harus mendudukan ya, maksudnya mendudukan memberikan penjelasan. Betul. Kan, Ya kan? kalau gini kan anggota nggak jadi nggak salah paham. Dalam artian
Ya, gitu loh. sampai dibilang saya ngumpet, saya memang sakit. Kemarin cukup lama, ya kebetulan saya sakit, sehingga ngumpet, dianggapnya ngumpet, meninggalkan tanggung jawab. Enggak, saya tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai ketua MIPAD, dan saya lihat koridor organisasi udah jalan. Mereka dua kabit dengan itu adalah amanat, tidak dia melampaui saya. Tidak boleh mereka melampaui saya, tidak boleh. Iyalah. Karena koridornya itu tidak boleh, kedua itu. Baik sekum, ketua bidang, anggota, bendara umum, tidak boleh melompati koridor itu. Karena anggaran dasar kita mendelegasikan itu. Betul. Saya tidak lari dari tanggung jawab. Dan saya tidak meninggalkan teman-teman IPAD. Enggak. Karena memang saya ada keputusan sejak bulan Februari sakit kan suruh ngerem. Sakit apa? Sesuatu. Iya, jadi itu apa namanya? Sesuatu. Jadi sehingga tidak apa namanya? Melupakan sesuatu hal yang diambil saya nggak mau tanggung jawab gitu ya, tidak mau tanggung jawab, tidak ngapa-ngapain gitu. Dan itu adalah satu apa ya, ada bilang nggak bertanggung jawab, meninggalkan teman-teman, nggak merasa enggak dikudeta, dikudeta, gitu ya, enggak, karena mereka udah didelegasi dan saya 3 kali menyatakan dalam rapat PP bahwa dilaksanakan oleh 2 ketua dan satu. Tadi saya ulangi lagi 2 ketua dan mereka koridornya di sini, mereka nggak boleh koridornya di atas sini. Ya iyalah. Sehingga seolah-olah akhirnya tercipta usulan bilang kudeta, enggak. Iya. Tidak ada, semua dalam koridor yang di sini. Berdasarkan ya. Anggaran dan dasar. saya tidak meninggalkan, tidak menyalahgunakan, mengambil, enggak ada, ya, tidak ada. Kita semua harus solid dan saya lihat semua masih dalam koridor bersama-sama. Semua dalam koridor mau memberikan yang terbaik. Buktinya apa? Webinar juga jalan, pemberian materi ilmu juga jalan. Kan semuanya untuk anggota. Padahal sedemikian. Jadi saksi ahli jalan. Saksi ahli jalan. Kita mendampingi, kalau ada kesempatan waktu, saya pun datang. Mendampingi juga begitu supporting seperti itu ya. Yang ingin disampaikan ke anggota? Anggota, ayo kita melihat kalau informasi sedemikian rupa, jangan kita ini orang S2, profesional. Hukum. Ya, orang hukum. Belajar melihat suatu kondisi itu tidak langsung ambil keputusan. Diam dulu, cermati, lihat, sesuaikan dengan anggaran dasar, koridor anggaran organisasi, anggaran dasar rumah tangga. Pelajari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, baru komentar. Jangan membuat keruh, jangan asal bicara sehingga membuat asumsi-asumsi. Kita supaya damai. Saya berempat, mudah-mudahan bisa damai. 4 opsinya juga bisa jalan. Muaranya itu nanti apa? Yuk, mari kita bersama-sama bareng. Mari bersama-sama bareng. Setiap orang, setiap anggota punya kesempatan berperan di dalam IPAD. Yang menempatkan Pokja, walaupun dia baru 1 minggu diangkat, kan langsung diangkat sebagai Pokja. Dan di tempat IPAD 2018 inilah seorang Pokja sudah dilangsungkan diposisikan sesuai dengan bidang-bidangnya. Biasanya selama ini Pokja dikumpulkan dalam satu forum, ruangan. Satu ruangan. Satu nama semua, ada 200 orang misalnya. Ya, Pokja, anggota Pokja yang baru seminggu ini. Tidak, di tempat kami, bukti saya telah memberikan kesempatan kepada teman-teman adalah Pokja yang baru seminggu aja langsung misalnya jago IT ya di tempatnya IT. Jago orang senang organisasi dia dengan organisasi. Disesuaikan Jadi dengan kemampuan. Jadi disesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Siap. Itu manajemen baik kompetensi. Ya. Siap. Saya lakukan itu manajemen baik kompetensi supaya perannya sesuai dengan apa yang mau. Yuk mari, saya mengajak semuanya berperan. Peran positif. Ya. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk jabatan PPAT dan untuk kepentingan kita secara nasional. Terakhir, ya, terima kasih. Terakhir, dulu satu lagi sih. Ada satu lagi untuk para penggugat. Mungkin ada yang sampaikan. Gitu. Iya dong. Saya tidak dalam kapasitas mengajak boleh lah. Mengasah, tapi yuk kita sama-sama melihat bahwa penyelesaian ini harus kita prioritaskan. Hanya untuk kepentingan anggota, kepentingan jabatan kita, mempertahankan jabatan PPAT dalam perjuangan-perjuangan kepentingannya kepada pelaksanaan jabatan supaya nice, nyaman, ya, dan bisa semua bekerja nyaman, guyup, persaudaraan, tidak ada masalah, tidak ada senyum semua.
Kita berorganisasi mencari pahala, mencari kebaikan, mencari kebersamaan dan kekuatan bersama. Bukan mencari musuh, mencari masalah, dan mencari dosa yang berlebihan. Itu aja. Jayalah IPAT. Jayalah IPAT. Jayalah IPAT punya semua, kita bersama pasti bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang JP. Dan satu lagi. Udah, satu lagi tutup. Ya. Kamera Bang Mahfud nggak fokus. Fokus yang matanya yang nggak fokus berarti. Terima kasih Bang JP sudah memberikan waktu, kesempatan terhadap majalah Gross Digital MGD atau Gross TV untuk bincang-bincang santai walaupun sedikit dalam. Ya, tadi katanya dia mau bincang santainya hanya kalau nggak begitu kan nggak dengar semua anggota. Dengan begini kan akhirnya bisa, ya dalam artian tidak memberikan sebuah persepsi masing-masing kalau tidak ada dasar kan gitu. Tadi kan dengan penjelasan Bang JP tadi sudah dijelaskan, dan ini bisa ditonton ulang kok. Bisa ditonton ulang lagi. Jadi kesimpulannya silakan Bang JP. Ya. Boleh ya, saya terakhir ya. Boleh, silakan. Jadi teman-teman semua, apapun yang tadi saya sampaikan tidak ada untuk mendiskreditkan, mengecilkan peran, mengurangi atau menghina, tidak ada. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Manusia. Sekali lagi kalau ada salah-salah kata, salah ucap, itu saya mohon maaf. Manusia, ya. Jadi tidak ada, jangan dipersepsikan saya memanasi, menantang, atau membuka kembali luka-luka, enggak. Kita sama-sama deh, sama-sama bareng. Karena saya merasakan banget, kalau IPA tidak bersatu, kepentingan kita sulit diwujudkan, sulit diperjuangkan, sulit kita melakukan dan mempertahankan jabatan kita sebaik-baiknya untuk kepentingan kita semua. Itu, menurut saya itu. Ya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bang JP. Sampai jumpa di liputan dan bincang-bincang dan wawancara Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.